Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Amran Galim dengan NIM 1850001 kelas A. Pada video ini, saya akan mereview materi dari manajemen proyek TI, yaitu tentang prototype. Siapapun yang pernah menyelesaikan proyek software akan sependapat bahwa masalah pertama adalah memperoleh kebutuhan dari user. Permasalahan kedua adalah berdasarkan persetujuan dari spesifikasi fungsional atau disingkat dengan FS. FS mencoba untuk menggambarkan sistem yang berbasis grafik dan narasi, tetapi gambar dan penjelasan tidak dapat menerangkan cara sistem tersebut berlaku, dan mempengaruhi bisnis user. Sebagai tambahan, FS biasanya menimbulkan kesalahan pahaman jika dibaca semuanya. Kesalahpahaman antara user dan analisis mengakibatkan perubahan yang berarti atau sistem tidak akan pernah sempurna dalam pelaksanaannya atau sekaligus ditolak. Prototype dapat memecahkan masalah ini untuk tipe-tipe tertentu dalam sistem. Teori di belakang prototype. Keuntungan dari prototype menghasilkan syarat yang lebih baik dari produksi yang dihasilkan oleh metode spesifikasi tulisan. User dapat mempertimbangkan sedikit perubahan selama masih bentuk prototype, memberikan hasil yang lebih akurat daripada perkiraan sebelumnya karena fungsi yang diinginkan dan kerumitannya sudah dapat diketahui dengan baik. User merasa puas. Pertama, user dapat mengenal melalui komputer. Dengan melakukan prototype dengan analisis yang sudah ada, user belajar mengenai komputer dan aplikasi yang akan dibuat untuknya. Kedua, user terlibat langsung dari awal dan memotivasi semangat untuk mendukung analisis selama proyek berlangsung. 3. Metode prototype. Langkah-langkah pembuatan prototype. Langkah pertama, permintaan bermulai dari kebutuhan user. Langkah kedua, bangunlah sistem prototype untuk menemukan kebutuhan awal yang diminta. Langkah ketiga, biarkan user menggunakan prototype. Analisis harus memberikan pelatihan, membantu dan duduk bersama-sama dengan user. Khusus untuk pertama kali, anjurkan perubahan. User harus melihat fungsi-fungsi dan sifat dari prototype. Lihat bagaimana ia memecahkan masalah bisnis dan mengusulkan perbaikan. Langkah keempat, implementasi saran-saran perubahan. Langkah kelima, ulangi langkah ketiga sampai user merasa puas. Langkah keenam, merancang dan membangun suatu sistem akhir seperti sebelumnya. 4. Sistem yang bermanfaat dari prototype. Sejak kebutuhan baca spesifikasi fungsi pada umumnya berhubungan dengan pandangan user terhadap sistem. Hanya dengan prototype tampilan bagi user sudah cukup untuk memeriksa yang dibutuhkan. Menu-menu, bentuk tampilan input, tampilan keluaran, atau laporan yang dicetak. Pertanyaan-pertanyaan, pesan-pesan merupakan calon yang ideal untuk prototype. Di lain pihak, perhitungan yang rumit, kumpulan update data dan real time, dan sistem yang bersifat scientific sangat sulit untuk dijadikan model. Sistem yang paling sesuai untuk prototype adalah satu dari banyak hal yang bergantung pada sistem input atau output dari user. Sistem dengan transaksi online dikendalikan melalui menu, layar formulir, laporan, daftar, dan perintah. 5. Software untuk prototype. Apa yang harus disediakan dari paket software prototype? Produk yang baik harus menyediakan 7 bagian, yaitu 1. Pembuatan menu yang cepat dan mudah. Pada menu harus terdapat submenu, formulir, laporan, program prototype, dan menyediakan bantuan secara online untuk pemilihan menu dan prompt. 2. Pembuatan tampilan input dan output. Anda harus dapat mewarnai bentuk tampilan dengan menempatkan kursor pada lokasi yang dituju. Mouse merupakan alat yang terbaik untuk melakukannya. Ketik nama file, spesifikasi ketentuan untuk mengedit berdasarkan panjang file, menyertakan alfanumerik, jarak angka-angka yang diperbolehkan, kesalahan dan pesan-pesan bantuan, dan lain-lain. 3. Penyelarasan.
Anda dapat menjalankan bentuk sebuah laporan yang dicetak dengan mudah. Bagian-bagian untuk merinci pembuatan laporan adalah judul, catatan kaki file, mana yang diletakkan. Yang paling baik adalah jika program menampilkan semua field yang dikenal. Header column, pengelompokan, pengurutan, serta sub dan grand total. Pada umumnya, seseorang harus dapat melaporkan item yang dipilih saja. 4. Software harus menghasilkan sebuah data dictionary secara otomatis. Data dictionary atau yang disingkat dengan DD menyimpan informasi seperti layar, laporan atau formulir, tetapi yang paling penting DD menyimpan setiap informasi pada setiap field, termasuk panjang field, pengeditan dalam setiap laporan, dan format field yang digunakan. DD adalah inti dari setiap produk dan sudah seharusnya setiap alat prototipe menggunakan DD untuk mengecek apakah fieldnya digunakan secara konsisten pada setiap tampilan dan apakah dapat menyimpan pengeditan berulang jika field muncul lebih dari satu kali. 5. Software seharusnya dapat menyusun database sesuai harapan. Software harus menyusun database dan selanjutnya mengizinkan user masuk. Data menggunakan formulir input. Produk-produk yang baik mengizinkan user untuk mengoptimalkan database dengan menentukan format dan kunci rekornya. 6. Mencari hasil dengan query online secara tepat ke data yang didaftar pada database. Anda harus mampu melakukan pencarian dengan mudah, penyusunan, pemilihan, dan menampilkan rekor. 7. Apakah yang dibutuhkan meliputi logika yang rumit atau perhitungan yang diperlukan prototipe? Walaupun tidak penting, program yang baik mempunyai bentuk struktur sederhana bahasa pemrograman untuk mengizinkan Anda melakukan pemrosesan khusus, waktu kejadian, prosedur otomatis, dan sebagainya. Prototipe sebagai bagian dari case. Prototipe adalah metode untuk mengoptimalisasi fase definisi dan analisis, jadi merupakan bagian dari case computer aided software engineering. Tetapi prototipe memberikan masukan pada tingkat pengotomatisan selanjutnya dengan baik. Jika langkah selanjutnya adalah membangun sistem nyata dalam bahasa pemrograman generasi ketiga, produk prototipe harus dapat menyediakan pada Anda sarana untuk mencetak semua item yang telah diketahui, semua menu, semua bentuk laporan, dan perintah-perintah. Beberapa produk yang harus dilihat meliputi menu, form, dan fasilitas untuk membuat laporan. Yang penting, memelihara sebuah kamus data mengizinkan Anda untuk mencetak sebuah organisasi logik yang berfungsi sebagai dokumen yang khusus, yang terdiri dari semua jenis yang didefinisikan dengan proses kata yang dimasukkan dalam paragraf untuk ukuran yang baik. Bahasa generasi keempat sebagai peralatan prototipe. Suatu saat kita memerlukan layar yang rumit, perhitungan khusus, prosedur otomatis, dan bentuk laporan yang unik, yang kebanyakan prototipe tidak mempunyai kemampuan untuk melakukan semua itu. Ada sebuah jenis produk yang disebut fourth generation language atau yang disingkat dengan 4GL yang mempunyai kemampuan untuk melakukan hal tersebut. Kita akan membicarakan hal ini di bab lain sebagai alat untuk mengembangkan semua sistem, tetapi hampir semua 4GL dapat digunakan sebagai peralatan prototipe yang baik. Kesimpulan, prototipe telah digunakan dengan sukses untuk diimplementasikan ke beberapa sistem software yang meliputi user interface melalui menu, layar, laporan, dan transaksi online. Sistem yang berorientasi bisnis sangat cocok untuk metode ini. Sistem real-time dan scientific akan sedikit berkurang ketika menggunakan metode ini. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.